Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-10. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup dengan Cara Berbeda. Ditulis oleh Laura McCockle, sahabat suara kasih. Jadi apakah kita sudah membicarakan tentang aku? Beberapa tahun yang lalu, aku dan teman baikku Jeremy sering kali bercanda dengan pertanyaan ini selama kami mengobrol. Kami akan bercanda setelah salah satu dari kami menyadari bahwa kami sudah terlalu banyak berbicara tentang diri kami sendiri, berkisar seputar pencapaian kami, atau tentang apapun yang ingin diketahui orang lain. Hak itu memang dikatakan bercanda, karena kami benar-benar terlalu fokus pada diri kami sendiri, sehingga orang lain hanya mendengar saja. Kadang mata mereka berkaca-kaca, dan kadang hanya menganggukkan kepala dan sambil berkata waduh. Saya memetik banyak hal dari teman-teman, dari selama bertahun-tahun kami berkumpul seperti ini. Meskipun dulu saya hanya bisa berpikir, ya saya orang yang verbal, dan sedikit menggambarkan sesuatu dengan berlebihan, dan menceritakan kisah yang bagus. Jadi saya pikir itulah sebab mengapa orang-orang tidak bisa fokus dengan apa yang saya bicarakan. Beberapa kali, Roh Kudus mengingatkan saya tentang hal itu. Contohnya saya sedang berbagi dengan satu kelompok kecil, tentang pelayanan saya untuk menjangkau orang-orang Kristen. Saya pikir jika saya hanya mengatakan bahwa saya merasa seperti Tuhan membawa orang-orang ini kepada saya, dan sudah mengizinkan saya untuk berbicara ke dalam hidup mereka, maka semua hal itu akan baik-baik saja. Tapi tidak, saya harus terus-menerus membuat daftar contoh demi contoh, tentang bagaimana saya membantu dan melayani, dan mengucapkan kata-kata yang tepat, untuk membantu mereka melihat keputusan hidup mereka yang buruk, sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Saya memperhatikan bahwa saya cenderung kurang rendah hati dalam berbagi hal tentang pelayanan saya. Saya tidak akan jatuh ke dalam perangkap sendiri, dan mencantumkan semuanya di sini. Tetapi saya pasti akan senang melakukannya. Karena saya mau mendapatkan pujian, saya membutuhkan pengakuan, saya mau seperti Sally Field di Oscar, dan tahu bahwa kamu menyukai aku, kamu benar-benar menyukai aku kan?
Lalu tiba-tiba saya menerima kenyataan bahwa saya salah. Alkitab berkata bahwa Tuhanlah yang seharusnya mengangkat kita. Sahabat suara kasih, seperti yang tertulis dalam Yesaya 66 ayat 2, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita renungkan, bahkan jika tak seorang pun yang ingin tahu apa yang saya lakukan, atau bagaimana saya berdoa untuk orang lain, atau bagaimana saya memberi untuk orang lain, saya harus tetap merasa puas tahu bahwa Tuhan sendiri melihat apa yang saya lakukan. Ini adalah pil bagi mereka yang haus akan pujian, tetapi Tuhan Yesus memberitahu kita untuk hidup dengan cara yang berbeda dengan budaya dan keinginan daging kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya.
Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.